Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan bahwa iman tidak hanya sekedar ritual, melainkan harus melahirkan keadilan sosial. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembela kaum lemah dan pengangkat derajat atau martabat perempuan. Jamaah yang berbahagia, dulu yang kita pahami, mustadafin adalah mereka yang tertindas secara ekonomi. Namun seiring perkembangan zaman, mustadafin bukan sekedar mereka yang tertindas secara ekonomi, melainkan mereka-mereka yang tidak memiliki akses kepada pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat yang layak, dan juga peranan sosial di masyarakat. Kemiskinan perempuan dan ibu rumah tangga seringkali dikaitkan dengan akses yang terbatas terhadap pendidikan, budaya yang kurang mendukung kesetaraan, dan beban ekonomi rumah tangga. Sekitar 79,3% perempuan di Indonesia mengalami beban ganda, di mana mereka menjadi ibu rumah tangga sekaligus membantu perekonomian keluarga. Komnas Perempuan mencatat ada 4.472 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi pada tahun 2025, dan itu meningkat dari tahun sebelumnya. Perempuan yang menjadi kepala keluarga karena perceraian, karena ditinggal mati suaminya, atau faktor lainnya, seringkali menanggung risiko ekonomi yang lebih tinggi. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 75 menegaskan kewajiban membela mustadafin, yang artinya, mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berikanlah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Kita juga bisa belajar dari Quran Surah Al-Ma'un, yang dimana kita diingatkan bahwa bagi siapapun yang tidak membela kaum yang lemah, maka mereka termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Rasulullah SAW telah memberikan teladan kepada kita semua. Barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin, Allah akan meringankan kesulitannya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, Aisyah hadir mengharus utamakan pemahaman keluarga sakinah, keluarga yang tenang, aman, serta tentram sebagai fondasi masyarakat yang beradab. Aisyah melakukan sosialisasi pola asuh, gizi seimbang, serta kesehatan reproduksi bagi keluarga untuk mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan ibu juga anak. Aisyah juga memiliki Bu Eka, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah, dan Koperasi Aisyah sebagai bentuk untuk membangun jaringan usaha perempuan dan mendorong budaya kerja learning by doing bagi perempuan pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, Aisyah juga hadir memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan yang ingin produktif agar lebih mandiri dan berdaya dalam menentukan pilihan hidupnya. Aksi Aisyah tersebut didasari dari Al-Quran, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman semua, sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai bagian dari masyarakat,
Mari kita saling bergandengan tangan, memberi kekuatan, juga dukungan untuk ikut menjadi bagian dari perempuan berkemajuan. Perempuan yang peka terhadap realitas, berani membela yang dilemahkan, dan siap bergerak dalam aksi nyata. Semoga Aisyah terus menjadi pelita bagi mustadafin. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.